wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimia Saripane. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah farmakogenetik dan farmakogenomik dengan judul defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase anemia hemolitik terkait methemoglobinemia pada pasien yang diobati hidroksikloroquine di era COVID-19. Defisiensi G6PD ini adalah kelainan eritrosit bawaan yang paling umum, mempengaruhi sekitar 360 juta orang di seluruh dunia. Nah, defisiensi ini adalah kelainan defisiensi enzim terkait kromosom X yang mencakup banyak varian alel yang menyebabkan disfungsi enzim G6PD. Mekanisme G6PD memulai langkah pertama dalam jalur pentotal fosfat, mereduktasi NADP menjadi NADPH. Glutathione reduktase membutuhkan NADPH untuk mereduktasi glutathione. Nah, glutathione ini mendetoksifikasi spesies oksigen reaktif seperti hidrogen peroksida untuk mencegah penyebab stres oksidatif. Nah, defisiensi G6PD ini dapat didiagnosa dengan tes darah untuk menentukan aktivitas enzim G6PD pada pasien dengan anemia hemolitik akut. Aktivitas enzim G6PD mungkin tampak normal karena sebagian besar sel darah merah yang ada adalah sel darah merah yang lebih muda dan kurang rentan. Dengan demikian, pengujian aktivitas enzim harus dilakukan 2 hingga 3 bulan setelah episode akut untuk memberikan indikasi akurat tentang aktivitas enzim pasien. Nah, anemia hemolitik adalah salah satu jenis anemia yang terjadi akibat sel darah merah hancur atau mati lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Kondisi ini pun menyebabkan tubuh kekurangan sel darah merah. Kurangnya sel darah merah dalam tubuh dapat memicu terjadinya gangguan kesehatan seperti rasa nyeri, aritmia, denyut jantung yang tidak teratur, pembesaran jantung, serta gagal jantung. Hidroksiquinolin ini adalah salah satu obat yang diketahui dapat menyebabkan anemia hemolitik pada pasien dengan defisiensi G6PD. Nah, obat ini banyak digunakan dalam pengobatan malaria dan penyakit rematik dan telah disarankan sebagai pengobatan yang efektif untuk penyakit COVID-19 pada masanya. Pasien dengan defisiensi G6PD mungkin lebih rentan terinfeksi sindrom pernafasan akut berat karena sel paru-paru yang kekurangan G6PD yang terinfeksi dengan coronavirus manusia mengakibatkan peningkatan produksi dan replikasi virus dibandingkan dengan sel normal. Di sini terdapat satu kasus pada seorang pria asal Afrika Amerika berusia 60 tahun dengan defisiensi G6PD datang ke UGD dengan demam pusing selama 2 minggu. Ia juga melaporkan sesak napas ringan yang dimulai beberapa hari sebelum datang, yaitu juga mengalami mual, muntah, dan nafsu makan menurun. Setelah evaluasi awal, ia tampak mengalami gangguan pernafasan sedang dan demam tinggi hingga 101 derajat Celcius. Ia memerlukan tekanan saluran nafasnya positif bilevel non-invasif. Ronsen dadanya menunjukkan kekeruhan ruang udara bilateral sedang tanpa efusi pleura. Pengujian reaksi berantai polimerase nasofaring menunjukkan hasil positif. Pasien memerlukan perawatan intensif atau ICU untuk meningkatkan kebutuhan oksigen. Tak lama setelah dipindahkan ke ICU, ia memerlukan intubasi untuk gagal napas hipoksia akut. Analisis laboratorium menunjukkan cedera ginjal akut, kelainan elektrolit, asidosis metabolik anion tinggi, dan asidosis laktat.
dan peningkatan penanda inflamasi dengan jumlah darah normal. Ia mulai diberi antibiotik untuk gangguan pneumonia yang didapat dari masyarakat, dan hidroksikloroquine dosis 800 mg pada hari pertama di rumah sakit, 400 mg pada hari kedua di rumah sakit untuk infeksi COVID-19 yang parah. Pada hari ke-6 perawatan di rumah sakit, terdapat ketidaksesuaian antara saturasi oksigen dan tekanan parsial oksigen arteri oksigen dicatat pada 177 mmHg. Hasil laboratorium menunjukkan anemia progresif yang signifikan dengan hemoglobin 14,1 gram per desiliter pada hari pertama menjadi 6,8 gram per desiliter pada hari ke-7, methemoglobin 1,1% pada hari ke-4 menjadi 12,0% pada hari ke-7. Laktat dehidrogenase pada hari ke-9, haptoglobin kurang dari 3 mg per desiliter pada hari ke-7, peningkatan bilirubin yang sesuai dari 1,8 mg per desiliter pada hari pertama, nah menjadi 5,8 mg per desiliter pada hari ke-7, dan uji antiglobulin langsung negatif. Hapusan darah tepi menunjukkan prekursor sel darah merah awal dan sel hemigos. Kadar G6PD ditemukan sebesar 19,8 U/G pada hari ke-7 perawatan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan adanya methemoglobinемia dan krisis hemolitik berat akibat defisiensi G6PD yang mendasarinya dalam pengaturan pemberian hidroksikloroquine dan penyakit COVID-19 yang berat. Pasien ini mulai mengonsumsi vitamin C, asam folat, dan ditransfusikan secara suportif dengan produk darah. Meskipun kadar methemoglobin membaik dengan terapi vitamin C, pasien mengalami gangguan hemodinamik akibat dugaan proses intraabdomen dan ia kemudian meninggal dunia. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hidroksikloroquine dapat memicu krisis hemolitik akut yang parah pada pasien yang mengalami defisiensi G6PD. Ketika hidroksikloroquine secara rutin diresepkan untuk pasien yang terkena dampak, saat ini tidak ada pedoman yang mewajibkan screening defisiensi G6PD sebelum penggunaan hidroksikloroquine, dan defisiensi G6PD dapat terjadi di usia lanjut, terutama di daerah dengan varian ringan. Karena penyebaran COVID-19 di seluruh dunia, penggunaan hidroksikloroquine dapat membuat banyak pasien dengan defisiensi G6PD yang tidak diketahui mengalami krisis hemolitik yang parah, terutama di daerah yang paling sering terjadi, seperti daerah tropis dan subtropis di belahan bumi timur. Hemolisis parah ini sebagai akibat dari penyakit krisis pada pasien dengan defisiensi G6PD bersamaan dengan COVID-19 dapat menyebabkan methemoglobinемia yang mengancam jiwa. Pengobatan tradisional dengan metilen biru dan lebih merugikan pada populasi pasien khusus pada saat ini. Demikian presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.